Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pacu Lovers, welcome back to our channel. Tiada hari tanpa kreasi, Min 4 Jakarta berseri. Perkenalkan, nama aku Najla Azifa Wicaksono. Kali ini aku akan mengulik sekitar kepramukaan bersama salah satu guru atau pembina pramuka di Min 4 Jakarta Selatan nih. Mari kita sambut. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Poci Lovers, perkenalkan nama saya Hafizatul Hikmah, biasa dipanggil Kak Vivi. Kakak adalah pembina pramuka di Minpat Jakarta. Oke, terima kasih Kak. Sebelum mulai, aku mau kasih tahu sedikit informasi tentang Kak Vivi. Nah, namanya yaitu Kak Hafizatul Hikmah, SPD. Beliau adalah seorang guru dan pembina pramuka di Min 4 Jakarta Selatan. Oke, itu tadi sedikit informasi tentang Kak Vivi. Sekarang aku bakal lanjut ngobrol bersama Kak Vivi mengenai kepramukaan di Min 4 Jakarta Selatan. Aku mau tahu nih Kak, selain jadi pembina pramuka, Kakak juga mengajar sebagai guru di mana? Kalau selain ngajar jadi pembina, kakak juga ngajar kelas 1 SD di sekolah SD Islam Taman Qur'ania. Kalau boleh tahu itu di mana ya Kak? Itu ada di daerah Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejak kapan Kakak terjun di dunia pramuka? Kalau awalnya sama kayak kamu dari SD, kakak ikut eskul pramuka, SMP juga kakak lanjut eskul pramuka, waktu SMA kakak sempat vakum sebentar, tapi kakak lanjut lagi kuliah ikut eskul pramuka, lanjut sampai hari ini. Di podcast ini kita sambil belajar Kak mengenai pramuka. Pramuka itu kepanjangan dari apa sih Kak kalau boleh tahu? Pramuka, pra-nya itu praja, mu-nya muda, ka-nya adalah karana. Jadi pramuka, praja, muda, karana. Arti dari Praja Muda Karana apa ya Kak? Praja Muda Karana. Praja itu artinya masyarakat atau orang. Mudanya itu ya kita yang sudah masuk golongan usia muda. Karana itu artinya senang berkarya. Jadi kalau misalnya diartikan secara keseluruhan, Praja Muda Karana itu orang-orang atau masyarakat yang berjiwa muda yang senang berkarya. Berarti sejarah kepramukaan itu terbentuk dari organisasi atau kumpulan orang saja. Ya, awalnya dari Bapak Pandu Dunia kita, yaitu Robert Baden-Powell. Awalnya beliau memang senang untuk berkemah, menjelajah hutan. Nah, dari awal kegemaran beliau itu, beliau tuangkan ke dalam sebuah buku namanya Scouting for Boys. Awalnya dari buku, ketika sudah terbit, ternyata sambutan dari masyarakat berbagai negara tuh disambut dengan baik. Akhirnya dibuatlah buku dalam berbagai bahasa. Dari situ beliau mulai membangun sebuah organisasi untuk anak-anak muda usia 17 tahun. Waktu itu disebut Rover Scout. Rover Scout itu anak-anak yang berusia 17 tahun. Dari situ mulai dikembangkan lagi ke anak-anak usia penggalang, usia siaga, sampai yang dewasa juga gitu. Pengalaman apa saja yang sudah Kak Vivi dapatkan selama menekuni pramuka? Kalau pengalaman itu banyak banget ya, gitu kan. Mulai dari kakak ngerasa di pramuka ini kakak banyak belajar. Belajar bagaimana menjadi anak yang disiplin, bertanggung jawab, terus juga menjadi uh, yang jiwa kepemimpinannya menjadi tumbuh. Terus juga di pramuka kakak belajar ternyata pramuka ini seperti keluarga ya, gitu kan. Kakak punya kakak-kakak yang banyak, adik-adik yang banyak. Di situ kakak merasa, oh ternyata kakak punya keluarga lagi nih di pramuka gitu. Makanya sayang banget kalau misalnya kamu nggak ikut pramuka. Tingkatan atau posisi dalam kepramukaan itu apa saja sih Kak? Kalau di pramuka itu sebenarnya ada beberapa golongan yang disesuaikan sama usianya. Mulai dari golongan pertama yaitu siaga untuk anak-anak usia 7 sampai 10 tahun. Setelah itu ada usia dari 11 sampai 15 tahun untuk anak-anak penggalang. Lanjut lagi 16 sampai 20 tahun untuk usia namanya penegak. Lanjut lagi ada pandega untuk usia 21 sampai 25 tahun. Kalau misalnya sudah lebih dari 25 tahun, sudah termasuk anggota dewasa. Gitu. Oke. Sebelum aku lanjut ke pertanyaannya, sekarang aku ada game. Jadi kita bakalan main tebak-tebakan. Wah, boleh banget. Nah, sebelum itu kita sweet dulu ya, Kak. Boleh. Yuk. Siapa yang menang boleh langsung ambil aja di sini. Oke.
Kita mau sweet apa nih? Sweet Jepang aja. Boleh yuk. 1, 2, 2. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Berarti Berarti kita duluan ambil. Ini pertanyaannya tentang apa ya? Oke. Dijilat dulu baru dimasukin. Apa yo? Apa ya? Tahu nggak? Dijilat dulu baru dimasukin. apa ya? Gak tahu deh Kak, nyerah. Jawabannya itu memasukkan benang ke dalam jarum. Aduh, pertanyaannya. Ya, sekarang Oke. kamu. Oke. Kayaknya susah nih, lebih susah daripada ujian nasional ya. Apakah huruf keempat dari abjad? Huruf keempat dari abjad. A, B, J, A, D. A. Benar nggak? Betul. Oh, betul. Oh, benar. 1-0. Ada hadiahnya nggak? Oke, lagi Kak. Boleh. Ambil lagi. Yang mana ya? Tebak-tebakan lucu. Gang apa yang selalu bikin guru kesal? Selalu bikin guru kesal. Gang apa yang bikin guru kesal? Yang bikin guru kesal. A few moments later. Apa ya? Oke, jawabannya adalah gangguin teman sebangku lagi belajar. Gangguin. Oke. Aku lagi ya Kak. Boleh. Apa ya? Bis apa yang ada di Pocil? Bis apa yang ada di Pocil? Bis apa ya? Gak mungkin dong bis kota masuk Pocil. Bis Milah. Bukan. Bis apa ya? Nyerah boleh nggak nyerah? Boleh. Apa jawabannya? Bisa Bu Asia, bisa saya, bisa aja nih Ibu. Oh, bisa. Mau kecilin. Bisa aja, bisa. Lagi? Satu lagi. Satu lagi, boleh. Yang mana ya? Yang gede deh. Oke. Berat mana? Oh, tentang matematika. Berat mana 1 kilo batu dibandingkan 1 kilo kapas? 1 kilo batu, 1 kilo kapas. Ya, antara 1 kilo batu sama 1 kilo kapas. Sama beratnya? Kenapa? Karena Karena? sama-sama 1 kilo. Iya, betul jawabannya. Oke, pintar. Oke. Gimana? Oke, udah. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut ya Kak. Boleh. Nah, Kakak selama di Min 4 menjadi kakak pembina, pernah ikut lomba bersama tim pramuka nggak? Pastinya pernah dong. Waktu itu kakak pernah nemenin adik-adik pramuka Min 4 itu lomba. Ada lomba tingkat kecamatan se-Kebayoran Lama. Kita tuh punya lomba rutin tahunan sebenarnya, namanya Persagis. Terus kakak juga pernah nemenin mereka lomba di tingkat daerah di Jakarta. Waktu itu lokasinya di Cibubur. Ada juga kita nemenin adik-adik lomba di sekolah, ada juga tingkat universitas. Jadi mereka menyelenggarakan lomba dan Min 4 ikut lomba. Alhamdulillah Min 4 juga bawa piala loh. Ya, kalau misalnya adik-adik Pocil mau lihat, ada di lemari piala, nanti boleh dilihat. Good job, asik, good job, asik. Dadah.
Program Eskul Pramuka di Minpa Jakarta ada apa aja sih, Kak? Kalau misalnya program latihan itu tergantung sama golongannya. Kalau misalnya siaga itu kan masih baru ya, jadi kita pengenalan dulu, belajar tapi sambil bermain. Kalau misalnya penggalang itu udah mulai ke jenjang yang lebih serius lagi, ada materinya sandi, semapur, terus juga ada baris berbaris. Materi-materi itu disesuaikan sama keadaan, kondisi ketika latihan, terus juga tergantung kondisi anak-anak. Makanya walaupun sudah penggalang tetap ada gamesnya biar mereka tetap semangat latihan pramuka. Kalau boleh tahu sandi itu apa, Kak? Sandi itu mirip kayak kode rahasia Hmm. yang bisa kita pelajari dan biasanya anak pramuka tahu nih, ada banyak jenisnya mulai dari yang mudah sampai yang susah gitu. Nanti bisa kamu lihat di Google banyak, di buku-buku yang lain juga banyak. Boleh dilihat. Apa sih manfaat dan tujuan sekolah mengadakan Eskul Pramuka? Manfaatnya sebenarnya dari pramuka itu menjadikan anak-anak jadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Makanya di kurikulum yang sekarang pramuka itu menjadi eskul yang wajib. Jadi setiap sekolah harus melaksanakan karena pemerintah sadar nih, oh ternyata pramuka itu bermanfaat ya dalam membentuk anak peserta didik jadi lebih baik gitu. Berapa orang pembina Eskul di Min 4 sih, Kak? Untuk tahun ini kita ada 2 pembina siaga, ada Kak Firhan sama Kak Jani, ada 4 pembina penggalang, Kak Vivi, Kak Dwi, Kak Raffi, sama Kak Abi. Jadi totalnya ada 6 pembina pramuka. Bagaimana proses pembelajaran kepramukaan yang dilaksanakan di Min 4 Jakarta? Kalau proses pembelajaran kita lakukan di lapangan biasanya, tapi antara siaga sama penggalang kita pisah. Kalau misalnya penggalang biasanya di lapangan utama, kalau misalnya siaga bisa di panggung ataupun di samping musola, disesuaikan sama kondisi cuaca sama materinya. Apakah perbedaan antara siswa yang aktif dengan yang tidak aktif, lalu gimana cara mengatasinya, Kak? Kalau misalnya perbedaan itu pasti ada ya. Kalau misalnya anak-anak yang rajin latihan pramuka, berarti dia sudah sadar nih, dia punya kewajiban yang harus diselesaikan di sekolah. Ketika latihan pramuka berarti mereka sudah disiplin, ikut aturan sekolah, mereka bertanggung jawab atas kewajibannya. Jadi anak-anak yang sudah bersedia ikut latihan pramuka, berarti dia sudah tanggung jawab. Sedangkan kalau misalnya anak-anak yang tidak aktif, tanpa izin atau sakit, itu berarti kan dia lalai ya dalam tugasnya, dalam kewajibannya sebagai peserta didik. Jadi perbedaannya anak-anak pramuka yang aktif pasti lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih baik insya Allah. Kalau di Min 4 Jakarta Selatan yang kayak anak-anak yang nggak aktifnya banyak nggak sih, Kak? Kalau dibilang banyak, tiap hari pasti beda-beda ya. Tapi alhamdulillah di Min 4 ini anak-anaknya cukup antusias ikut latihan pramuka. Palingan cuma sedikit anak-anak yang tidak aktif. Mungkin karena capek ya dari pagi udah belajar. Jadi kakak juga nggak bisa maksain buat mereka ikut latihan. Karena percuma kakak paksa-paksa, ntar malah latihan pramukanya malah setengah hati, ntar malah materinya nggak masuk gitu. Apakah ada kegiatan khusus pada akhir semester? Biasanya setiap tahun di akhir semester sebelum anak-anak naik kelas itu dari tingkat siaga kita ada PBS atau Pesta Besar Siaga. Kalau kamu dulu pernah pas kelas 3 ngeliat atau ngerasain itu satu hari anak siaga lomba dan bermain games gitu. Terus biasanya untuk tingkat penggalang ada perkemahan 2 hari 1 malam di sekolah gitu. Kalau boleh tahu tahun ini ada nggak sih, Kak? Nah, untuk tahun ini kakak belum bisa pastikan ya, karena kakak juga belum dapat kabar. Nanti insya Allah kakak akan diskusikan lagi dengan pihak sekolah apakah tahun ini mau dilaksanakan atau enggak. Karena kan kita juga baru bebas pandemi ya, gitu. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dalam mengevaluasi kegiatan ekskul, apakah dari pihak sekolah atau kakak pembina? Kalau misalnya eskul, kita itu ada absen mingguan.
Tuh, jadi nanti dari absen itu bisa kelihatan anak-anak mana yang aktif, mana yang enggak. Nanti dari situ guru-guru berhak menilai apakah sikapnya baik, cukup, atau sangat baik. Tapi untuk anak-anak yang masuk ke dalam pramuka inti atau biasa kita kenal sebagai pasukan khusus, mereka biasanya dapat nilai tambahan. Karena mereka ini kan orang-orang pilihan yang kita pilih untuk mewakili sekolah biasanya kalau misalnya ada lomba. Jadi mereka layak untuk dapat nilai lebih. Oke, terima kasih Kak Vivi atas waktu kesempatannya di Pocil kali ini. Semoga Iya. Kak Vivi sehat selalu dan Amin. selalu dalam perlindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Oke Pocil Lovers, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga ketemu di video podcast bersama Bapak Ibu Guru yang lain. Kita tunggu selanjutnya. Sama-sama kita tutup ya Kak, pakai Boleh. moto Pocil kita. Oke. Tiada hari tanpa kreasi Min 4 Jakarta berseri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.